Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan berlimpah kebahagiaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ajeng Eka Julianti, Dinda Dwi Pertiwi, Dian Fitria Ningsi, Atika Alia Farana, dan Nopasya Mufarida akan menampilkan hasil diskusi mengenai distribusi zat terlarut pada dua pelarut tak bercampur mata kuliah praktikum kimia fisika yang diampu oleh Bapak Harjito. Yang pertama ada abstrak. Fenomena distribusi merupakan suatu fenomena di mana distribusi suatu senyawa antara dua fase cair yang tidak saling bercampur, tergantung pada interaksi fisik dan kimia antara pelarut dan senyawa terlarut dalam dua fase. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan koefisien distribusi dan konstanta kesetimbangan senyawa dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dengan metode yang digunakan yaitu ekstraksi cair-cair dengan alat corong pisah. Semakin besar nilai koefisien distribusi, maka pemisahan yang dihasilkan maka makin sempurna. Untuk kata kuncinya fenomena distribusi dan koefisien distribusi. Untuk yang selanjutnya ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini menjelaskan mengenai apa itu fenomena distribusi, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi fenomena distribusi. Untuk faktornya sendiri ada 5, yaitu temperatur, yang kedua adalah konstanta dielektrik, yang ketiga adalah katalis, yang keempat adalah katalis asam basa spesifik, dan yang kelima adalah cahaya energi. Untuk selanjutnya adalah dasar teori. Hukum distribusi adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan aktivitas zat terlarut dalam satu pelarut jika aktivitas zat terlarut dalam pelarut lainnya diketahui, asalkan kedua pelarut tidak tercampur sempurna satu sama lain. Zat yang dapat larut dalam dua zat pelarut yang tidak saling bercampur dan ketiga-tiganya ada bersama, maka zat tersebut akan terbagi ke dalam dua pelarut tersebut. Selanjutnya ada metode. Metode kerja. Pada data 1, alat dan bahan yang digunakan adalah corong pisah, Erlenmeyer, pipet volume 10 mili, pipet volume 25 mili, bola hisap, gelas beker, buret, statif, tiang penyangga, dan stopwatch. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah larutan asam asetat 1 molar dan 0,5 molar, dietil eter, larutan natrium hidroksida 0,5 molar, dan indikator fenolftalein. Prosedur kerja. Menyiapkan masing-masing 50 mili larutan asam asetat dengan konsentrasi 1 molar, 0,5 molar, 0,5 molar. Masing-masing larutan tersebut dipipet sebanyak 25 mili dan dimasukkan ke dalam corong pisah dan setiap larutan diberi tanda dan nomor. Kemudian 25 mili dietil eter dituangkan ke dalam masing-masing corong pisah lalu ditutup dan dikocok. Kecepatan pengocokan diatur, demikian juga waktunya selama 30 menit. Setelah pengocokan selesai, campuran dibiarkan agar terjadi pemisahan lapisan. Lapisan air dipisahkan dan sebanyak 10 mili air dipipet dan dimasukkan ke dalam lampu titrasi serta dititrasi dengan larutan natrium hidroksida yang sesuai kadarnya diperhitungkan dengan menggunakan indikator fenolftalein. Untuk metode kerja percobaan 2 dan 3 hampir sama dengan percobaan pertama, hanya saja sedikit tambahan bahan pada kedua percobaan tersebut. Untuk prosedur kerja yang dilakukan tetap sama. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil dari pembahasan pada data 1, praktikum ini dilakukan untuk penentuan koefisien distribusi. Selanjutnya di data 1 didapatkan tabel data pengamatan sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi asam asetat, maka volume NaOH yang diperlukan untuk menetralkan asam asetat tersebut semakin banyak, sehingga nilai koefisien distribusi semakin kecil. Demikian pula sebaiknya. Apabila semakin rendah konsentrasi asam asetat, maka volume NaOH yang diperlukan untuk menetralkan asam asetat tersebut semakin sedikit, sehingga nilai koefisien distribusi semakin besar. Data kedua, pada percobaan ini dilakukan penentuan koefisien distribusi dari asam bora dan asam benzoat dengan cara perbandingan persen kadar minyak dan persen kadar air. Pelarut yang digunakan adalah air dan minyak kelapa, di mana kedua pelarut ini tidak dapat larut satu sama lain. Adapun untuk metode titrasi yang digunakan adalah alkalimetri berdasarkan reaksi netralisasi, sehingga berdasarkan tabel data yang dihasilkan, diperoleh koefisien distribusi untuk asam borat adalah 0,1470 dan pada asam benzoat adalah 1,9999. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sampel yang digunakan memiliki kecenderungan untuk menuju ke salah satu fase, yaitu fase air.
Untuk dari yang ketiga, percobaan ini dilakukan untuk menentukan konstanta kesetimbangan suatu solut yang mana digunakan asam asetat dan kedua pelarut yang tidak bercampur yaitu aqueous dan pelarut organik ferrolimeter. Lakukan titrasi terlebih dahulu secara duplo antara asam asetat dengan NaOH sebagaimana tersebut pada tabel. Berdasarkan hasil percobaan dapat dihitung grafik hubungan antara C dan C air, di mana diperoleh nilai K yaitu 19,532. Nilai K yang diperoleh lebih dari 1 menunjukkan bahwa asam asetat lebih terdistribusi ke fase organik. Selanjutnya kesimpulan. Fenomena distribusi adalah suatu fenomena di mana distribusi suatu senyawa antara dua fase cair yang tidak saling bercampur tergantung pada interaksi fisik dan kimia antara pelarut senyawa terlarut dalam dua fase yaitu struktur molekul. Faktor yang mempengaruhi distribusi dalam larutan yaitu temperatur, konstanta dielektrik, katalisis asam basa spesifik, dan cahaya energi. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan ada sebagai berikut. Sekian pemaparan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.